Film diawali dari Tian yang hendak disiksa oleh raja yang telah membunuh ayah dan ibunya. Hantaman demi hantaman keras diluncurkan meluluh lantakan tulang-tulang dari Tian. Namun Tian yang melihat pembunuh dari ayahnya, membuat kemarahannya menjadi meledak-ledak. Tian yang mencoba untuk melawan, sekuat tenaga menghajar satu persatu dari sang prajurit. Namun, akibat terlalu banyaknya prajurit dari sang raja, membuat Tian benar-benar amat kewalahan. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan sebuah tempat pengobatan tradisional dan spiritual. Diceritakan bahwa tempat tersebut merupakan milik dari guru spiritual almarhum ayah dari Tian. Karena aksi dari Tian yang hendak melarikan diri, kini dirinya harus mendapatkan siksaan yang lebih pedih. Semua tulang, terkhusus bagian sendi, dibobrok habis-habisan. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang sedang melakukan pemujaan. Diketahui bahwa pemuda tersebut merupakan pria berbaju kampret yang telah menangkap Tian. Berpindah ke sang raja, diceritakan bahwa setiap harinya, sang raja selalu dibayang-bayangi oleh kecemasan yang menghantui. Hal tersebut karena sebuah kutukan yang diberikan oleh beberapa korbannya yang ia rampas di masa lalu. Ketika sang raja terbangun dari tidur, ia mendapati bahwa kerajaannya diserang oleh beberapa orang yang hendak menyelamatkan Tian. Diceritakan bahwa mereka merupakan teman dari Tian dulu saat berada di desa perampok. Namun ketika itu, kedatangan dari sang jubah kampret menggagalkannya. Sang raja yang mengetahui kehebatan dari sang jubah kampret, mengajaknya untuk bekerja sama. Namun sang jubah kampret malah mengatakan hal lain yang berhubungan dengan kutukan yang diterima oleh sang raja. Ia mengatakan bahwa dirinya lah yang dapat menghilangkan kutukan tersebut. Mendengar ucapan dari jubah kampret, sang raja sangat marah dan berniat mengeksekusi mati Tian. Pagi hari ketika eksekusi hendak dilaksanakan, salah satu pengawal dari kerajaan lain datang. Pengawal tersebut diperintahkan oleh rajanya untuk membawa Tian. Karena diceritakan bahwa raja tersebut lebih agung, akhirnya Tian pun dibawa. Karena sang raja perompak yang amat sangat marah, ia mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Tian dan beberapa pengawal. Tian yang kondisinya amat sangat buruk, dibawa oleh pengawal raja ke sebuah tempat pengobatan yang mana itu merupakan kediaman guru spiritual dari ayah Tian. Di tempat pengobatan, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Pim, teman kecil dari Tian.
Namun ketika itu, pembunuh bayaran dari Raja Perompak datang. Pertarungan antara pengawal Raja Agung dan pembunuh bayaran pun terjadi. Namun pada akhirnya, Tian masih dapat terselamatkan. Sang guru spiritual dari ayah Tian mencoba sebisa mungkin untuk membantu. Begitu juga dengan masyarakat di tempat tersebut. Beberapa obat dan doa yang dipanjatkan akhirnya membawakan hasil. Namun, akibat beberapa siksaan yang Tian alami, membuat dirinya benar-benar kaku dan tak berdaya. Beberapa bagian sendi tidak dapat digerakkan dengan normal. Mulai dari tangan, kaki, bahkan beberapa tulang tubuhnya. Menyadari bahwa dirinya kini benar-benar payah, membuat Tian berputus asa. Ketika Tian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, sang guru spiritual dari ayah Tian datang. Sang guru hanya mengatakan jika Tian ingin kembali seperti semula, maka ia harus bertapa dan menyendiri. Menghilangkan semua amarahnya, dan mencoba untuk berpikir lebih jernih. Tian yang tak ingin berlama-lama dengan kondisinya yang sekarang, mencoba untuk mengikuti saran dari sang guru. Tian mencoba untuk mencari tempat yang sekiranya cocok untuk menjernihkan pikirannya. Di sebuah gua yang ia temukan, Tian tak hanya bertapa dan menjernihkan pikirannya, namun ia juga berusaha keras untuk meluruskan semua anggota tubuh yang kaku akibat siksaan yang ia dapat. Setelah berhari-hari berjuang keras, kini terlihat Tian yang sudah kembali seperti semula. Tak hanya berterima kasih dengan sang guru, Tian juga meminta agar sang guru bersedia untuk mengajarinya seni bela diri tari. Hal tersebut karena Tian meyakini bahwa menari merupakan olahraga mengasah tubuh dan pikiran yang terbaik. Di sisi lain terlihat sang raja yang mendatangi sebuah bangunan tua bersama para pengawalnya. Diceritakan bahwa sang raja hendak meminta bantuan kepada sang jubah kampret untuk menghilangkan kutukannya. Namun ketika sang raja masuk dan bertemu sang jubah kampret, ternyata dirinya ditipu. Sang jubah kampret hanya menginginkan kekuatan dan kekuasaan dari sang raja. Ketika sang raja berhasil keluar, ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh sang kampret. Tetapi nampaknya tidak semudah itu.
Keberhasilan dari sang kampret membunuh raja, membuatnya kini menduduki kekuasaan. Di hari berikutnya ketika Tian sedang berlatih, ia diserang oleh beberapa pengawal kerajaan. Diceritakan bahwa sang raja kampret menginginkan kematian dari Tian agar dirinya tidak mendapatkan sebuah kutukan. Dengan tubuhnya yang sudah seperti sedia kala, Tian mencoba untuk melawannya dengan jurus yang sudah ia pelajari. Ketika semua sudah dilumpuhkan, Tian langsung bergegas kembali ke desa. Dan ternyata, pembantaian sudah terjadi. Karena perusakan tersebut, Tian berpikir untuk mendatangi sang raja kampret. Bukan untuk balas dendam, namun untuk menghilangkan penindasan. Di sisi lain terlihat beberapa warga dari Tian yang dipekerjakan paksa oleh Raja Kampret. Termasuk di dalamnya Pim. Ketika itu, Tian datang untuk menghentikan semua kekejaman. Di sisi lain, sang Raja Kampret yang mengetahui bahwa Pim berharga untuk Tian, ia pun membunuhnya. Dan hal tersebut benar-benar membuat amarah dari Tian benar-benar membara. Dengan jurus baru yang sudah ia dapatkan, satu persatu dari ratusan pengawal coba Tian lumpuhkan. Menyadari jika pengawal tak mampu menahan, sang Raja Kampret pun turun tangan. Ketika kemungkinan hidup dari Tian cuma beberapa persen, ia mencoba menggunakan kemampuan spiritualnya untuk membalikan waktu. Dan nampaknya hal tersebut berhasil. Dengan tongkat yang ia dapat dari sang guru, sebuah petir datang dan menyambar Raja Kampret. Dan karena sambaran tersebut, membuat kekuatan dan sihir dari Raja Kampret menghilang. Pertarungan murni tanpa sihir pun dimulai. Dengan beberapa pukulan dan hantaman, sang Raja Kampret berhasil dilumpuhkan.
Keberhasilan Tian memberantas kebiadaban mengakhiri film ini.